juga berbuah, tapi itu sedikit mengambil dari akar dari tanah, mungkin nutrisi dari tanah ada sedikit, lalu kekurangannya mengambil dari batang, ada di cadangan yang ada di batang padi atau di pohon padi itu sebanyak 70%-nya. Yang 70% disedot untuk membuat buah dan bunga, yang 30% untuk bertahan hidup. Makanya teman-teman petani semuanya bisa diamati ya, tanaman kita yang kekurangan pupuk, kekurangan nutrisi itu akan lebih cepat berbuah, akan lebih cepat tua buahnya daripada yang pupuknya cukup seperti itu. Karena apa? Yaitu karena di dalam tanah sudah nutrisinya sudah tidak banyak, tinggal sedikit, lalu tanaman itu untuk membuat buahnya itu karena butuhnya banyak sekali, butuh merawat batang, merawat daun, merawat membuat buah, mengisi buah itu banyak sekali, sehingga mengambil dari cadangan atau dari tubuh tumbuhan itu sendiri disedot. Seperti orang misalnya dagingnya disedot, lemaknya proteinnya disedot untuk kebutuhan kehamilan misalnya, seperti orang seperti itu. Padi pun seperti itu. Jadi kalau memang stoknya tidak ada, pasokannya tidak ada, dia mengambil dari stok yang ada di tubuh atau di batang padi itu. Kami ulangi 70%, sehingga tinggal 30% untuk bertahan hidup. Itu buktinya seperti itu yang sudah saya terangkan di depan, bahwa padi-padi atau tanaman kita yang kekurangan nutrisi itu akan lebih cepat berbuah, akan lebih cepat tua buahnya. Kalau padi akan lebih cepat menguning, daun-daunnya akan lebih cepat menguning karena nutrisinya disedot untuk bikin buah, untuk mengisi buah, untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bos-bosku semuanya, para penonton Sanggulur Channel dan subscriber Sanggulur Channel dimanapun Anda berada, dan teman-teman para petani dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan Sanggulur Channel. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada rintangan suatu apapun, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir batin dunia wal akhirah, Allahumma amin. Oke teman-teman para petani, khususnya petani padi, pada saat kali ini izinkanlah Sanggulur Channel mau membahas sesuatu hal atau saat yang terpenting di dalam kita bertani, khususnya padi saat ini. Apa yang mau kita bahas adalah pada masa saatnya padi kita ini berusia atau masanya masuk fase generatif awal. Oke, seperti yang kita lihat pada saat ini saya tanam padi jenis itu serang biasa, bukan serang si putri atau yang lain-lain atau yang jumbo. Ini serang biasa. Pada saat ini sudah memasuki usianya atau umurnya 40 hari setelah tanam. Seperti ini penampilannya saat hijau royo-royo, seperti dalam tembang ilir-ilir tanduri wis sumilir, tak ijo royo-royo. Oke. Nah, kelihatan ya. Ini sudah usia umurnya 40 hari setelah tanam, teman-teman. Kenapa yang kita bahas saat-saat umur 40 hari setelah tanam? Nah, saat-saat inilah yang akan menentukan hasil daripada, ya semua itu proses, tapi proses akhir penentuan hasil dalam kita bertani padi, khususnya ini di saat umur 40 hari ini mulai kita maksimalkan segala sesuatunya. Seperti apa?
Teman-teman para petani padi semuanya dimanapun Anda berada, pada saat 40 hari setelah tanam, padi ini memasuki masa generatif awal, yang artinya sudah masa dewasa, sudah mau membuat buah seperti itu. Nah, masa generatif awal ini bisa disebut juga masa primordia atau masa apa ya, kalau orang ya masa berai, masa dandan, masa mencari pasangan kalau orang seperti itu ya. Jadi ini padi-padi kita ini pada 40 hari setelah tanam ini memasuki masa-masa mau membuat buah seperti itu. Jadi untuk kehidupan padi yang normal pada 40 hari ini awal pembentukan atau awal proses keluarnya malai, masih kecil sekali di dalam sana. Bisa dicek ya teman-teman, kurang lebih pada umur 40 hari ini bisa dicek, diambil 1 atau 2, dikupas, isinya nanti sudah ada bibit sudah ada calon bakal malai, calon bakal buah kecil. Nah, saat itulah teman-teman para petani semuanya kita harus memaksimalkan, karena pada petani kita menanam padi ini yang kita harapkan adalah buahnya, bukan batangnya. Kalau awal-awal tanam, kalau masih kecil dulu kita rawat maksimal, kita pupuk, kita siangi rumputnya, kita semprot dan sebagainya untuk kehidupan bagus. Tapi masa akhir yang kita harapkan adalah buah. Nah, saat-saat berbuah inilah kita maksimalkan perawatan padi kita ini. Karena sekedar tahu saja, menurut artikel yang saya baca atau menurut pengetahuan saya itu, saat-saat mau berbuah ini tanaman khususnya padi dan tanaman yang lain juga sama itu, khususnya padi di sini itu memerlukan nutrisi yang lebih banyak, 2 kali lipat daripada saat-saat vegetatif seperti itu. Jadi saat-saat generatif awal ini sangat-sangat memerlukan nutrisi 2 kali lipat daripada saat-saat vegetatif atau saat-saat awal kehidupannya, bikin batang dulu, bikin anakan dan sebagainya. Oleh karena itu saya memaksimalkan mulai dari umur 35 hari itu sudah saya maksimalkan, sudah mulai saya semprot nutrisi dalam pemupukan akhir. Saya juga umur 35 saya pupuk akhir, lalu setelah itu beberapa hari selanjutnya kita kasih pupuk daun atau kita kasih CPT hormon untuk memaksimalkan batang padi itu supaya anakan-anakan padi, anakan-anakan yang munculnya agak belakangan itu cepat besar, cepat tinggi, bisa berbuah. Karena anakan-anakan ini kalau tidak kita maksimalkan, saatnya berbuah dia masih kecil, belum tinggi, belum besar, tidak akan berbuah seperti itu. Oleh karena itu perlu mulai 35 hari awal sudah saya semprot nutrisi, saya maksimalkan anakan-anakan supaya lebih maksimal, lebih tinggi, supaya semua anakan-anakan kalau bisa berbuah seperti itu. Setelah 40 hari ini sudah mulai masa primordia, masa pembentukan awal buah atau malai. Ini kalau bisa kita semprot lagi, kita maksimalkan lagi supaya nanti malainya, buahnya bisa besar-besar dan panjang-panjang dan maksimal mungkin seperti itu. Karena kita ulangi lagi,
saat-saat itulah tanaman padi kita itu membutuhkan nutrisi 2 kali lipat daripada masa-masa sebelumnya. Kalau kita tidak kita rawat semaksimal mungkin, sehingga padi-padi itu buahnya hasilnya nanti tidak akan maksimal. Itu. Lalu mungkin teman-teman ada yang berpikir atau merasa-rasa, nyatanya itu padi saya tidak saya maksimalkan, tidak saya rawat waktu umur 35 ke atas juga berbuah baik seperti itu. Teman-teman perlu diketahui bahwa saat berbuah ini, kami ulang, padi kita atau tanaman kita itu memerlukan banyak nutrisi yang harus dimasukkan pada batang padi. Jadi untuk merawat daun, untuk merawat batang, untuk mengisi, membuat buah dan sebagainya itu sangat-sangat banyak sekali. Lah kalau tidak dirawat, tidak bisa dimaksimalkan nutrisi-nutrisinya, tidak dibantu, tidak ditambah lagi, apalagi mungkin banyak teman-teman petani yang mengakhiri masa pemupukannya itu 20 hari itu sudah terakhir pemupukan, tidak disemprot nutrisi, tidak ditambah-tambah dan sebagainya, sudah pokoknya terakhir. Itu saat-saat umur 40 hari banyaknya butuh nutrisi sudah tidak banyak nutrisi lagi, sehingga untuk membuat buah, untuk membuat bunga, untuk membuat batang, tanaman-tanaman itu akan mensedot nutrisi cadangan yang ada di batang, yang tersedia di batang itu akan disedot oleh tanaman itu sendiri untuk membuat buah dan bunga sebanyak 70% seperti itu. Jadi tidak sampean rabuk pun, tidak sampean beri nutrisi pun, tidak sampean maksimalkan pun, itu juga berbuah, tapi itu sedikit mengambil dari akar, dari tanah, mungkin nutrisi dari tanah ada sedikit, lalu kekurangannya mengambil dari batang, ada di cadangan yang ada di batang padi atau di pohon padi itu sebanyak 70%-nya, yang 70% disedot untuk membuat buah dan bunga, yang 30% untuk bertahan hidup. Makanya teman-teman petani semuanya bisa diamati ya, tanaman kita yang kekurangan pupuk, kekurangan nutrisi itu akan lebih cepat berbuah, akan lebih cepat tua buahnya daripada yang pupuknya cukup seperti itu. Karena apa? Yaitu karena di dalam tanah sudah nutrisinya sudah tidak banyak, tinggal sedikit, lalu tanaman itu untuk membuat buahnya itu karena butuhnya banyak sekali, butuh merawat batang, merawat daun, membuat buah, mengisi buah itu banyak sekali, sehingga mengambil dari cadangan atau dari tubuh tumbuhan itu sendiri disedot. Seperti orang misalnya dagingnya disedot, lemaknya proteinnya disedot untuk kebutuhan kehamilan misalnya, seperti orang seperti itu. Padi pun seperti itu. Jadi kalau memang stoknya tidak ada, pasokannya tidak ada, dia mengambil dari stok yang ada di tubuh atau di batang padi itu, kami ulangi 70%, sehingga tinggal 30% untuk bertahan hidup. Itu buktinya seperti itu yang sudah saya terangkan di depan, bahwa padi-padi atau tanaman kita yang kekurangan nutrisi itu akan lebih cepat berbuah, akan lebih cepat tua buahnya. Kalau padi akan lebih cepat menguning, daun-daunnya akan lebih cepat menguning karena nutrisinya disedot untuk bikin buah, untuk mengisi buah, untuk memaksimalkan buah. Dan itu pun buahnya tidak bisa besar atau tidak bisa panjang, tidak bisa maksimal karena cuma 70%. Seharusnya kan 100%. Jadi kalau tidak kita maksimalkan di saat-saat dia bikin mengisi buah, bikin buah, itu hasil panen kita cuma menyedot dari stok yang ada di tubuh tumbuhan itu 70%. Jadi tidak ada 100%. Jadi kita kehilangan
hasil panen kita itu kehilangan 30%-nya. Kalau kita rawat maksimal, cukup akarnya menyedot nutrisi ada, atau daunnya menyedot nutrisi yang kita berikan ada, mungkin hasil kita 1 ton. Kalau tidak ya cuma 7 vital, seperti itu. Itu teorinya, prakteknya ya monggo mana yang ada. Seperti itu teman-teman, semoga sedikit ulasan itu tadi jadi dimaklumi oleh teman-teman semuanya yang belum tahu sehingga bisa tahu, yang belum paham sehingga bisa paham, untuk merawat, memaksimalkan setelah padi-padi kita atau tanaman kita itu di masa-masa generatif awal, di masa-masa mau berbuah awal, di masa-masa mau mengisi buah. Dan untuk memaksimalkan isi buahnya, khususnya padi, ini sebaiknya kalau setelah masa penyerbukan, setelah kalau orang Jawa bilang sudah sirep, sudah merunduk tuh, kita semprot lagi nutrisi atau CPT ditambahkan nutrisi-nutrisi untuk padi kita itu, sehingga memaksimalkan pengisian buah, sehingga bobot buahnya lebih berbobot daripada tidak diberi nutrisi, terutama diberi pupuk fosfat dan kalium. Nitrogennya tidak usah. Fosfat dan kalium itu akan memadatkan buah-buah atau gabah-gabah kita itu, sehingga beratnya tonasenya akan lebih tinggi daripada tidak seperti itu. Karena bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau kita stok kita support dengan nutrisi lebih banyak, sehingga dia menyedotnya sehari dapat banyak untuk kita dimasukkan di buah padi itu. Tapi kalau tidak kita support dengan banyak pupuk, banyak nutrisi, sehingga dia menghasilkan ya cuma sedikit, tidak kita bantu, cuma sedikit ya dimasukkan di gabah atau di bulir padi itu cuma sedikit, sehingga sampai waktunya, misalnya pengisian itu waktunya beberapa hari sampai habis waktu ya. Kalau sehari mengisi 10, ya isinya 100 hari ya mungkin ya 1000. Seperti itu. Tapi kalau sehari cuma memasukkan 5, ya 100 hari ya cuma 500. Berarti ada masanya, saatnya habis waktu pengisian itu beberapa hari. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu bermanfaat kepada teman-teman. Cukup sekian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan sedikit pengetahuan ini ada gunanya untuk teman-teman sekalian. Kami harapkan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan dibagikan pada teman-teman apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.